Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin Wa afdalus salati wa atammut taslim Ala sayyidina maulana wa habibina Muhammadin Al-mab'uthi rahmatan lil alamin Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in أما بعد فيا عباد الله أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أوصيكم ونفسي بتقوى الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون إنه تعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين جماعة صلاة Jum'ah حفظكم Mengawali mimbar khutbah yang mulia ini, marilah kita semua senantiasa mewasiatkan kepada diri kita masing-masing untuk terus berupaya meneguhkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah melalui upaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, sekaligus kita barengi dengan upaya kita memperkuat dan meningkatkan amal soleh kita, amal kebaikan kita kepada sesama makhluk Allah Ta'ala. InsyaAllah dengan bekal iman, takwa dan amal soleh ini, kita akan dapati kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan hidup kita, baik di alam dunia yang fana ini, terlebih di alam akhirat kelak, alam yang kekal dan abadi. Ma'asyiral muslimin, khutbah kita kali ini akan menyampaikan tema tentang aktualisasi risalah rahmah untuk solidaritas ummah. Jamaah sekalian, saat ini kita berada di awal bulan Rabiul Tsani 1447 Hijriah, setelah kita barusan saja meninggalkan bulan Rabiul Awal, bulan yang dikenang dan dikenal sebagai peristiwa lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itu pula lah kita umat Islam di seluruh antero dunia mengenang, merayakan dan memperingati peristiwa agung lahirnya baginda Rasul ini. Memperingati Maulid tentu bukan saja memperingati waktu dan saat beliau dilahirkan atau memperingati atas kenabian beliau semata, tetapi jauh lebih penting memperingati Maulid berarti kita menghidupkan, meneladani akan ajaran dan sosok keteladanan yang mulia dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ajaran yang paling prinsip dan paling penting baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah risalah di mana beliau membawa rahmah bagi seluruh alam. Sebagaimana ini ditegaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Anbiya 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali membawa rahmah bagi seluruh alam. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jum'ah hafizakumullah. Rahmah dalam maknaan kebaikan, kemaslahatan, kesejahteraan dan kedamaian bagi seluruh alam semesta. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama adalah disampaikan dan diberikan kepada seluruh alam, bukan aja alam insan manusia, tapi juga alamul jin, termasuk di dalamnya juga
tumbuh-tumbuhan, binatang, dan seluruh yang ada di jagat raya ini. Al-alam menurut para ahli tafsir adalah al-makhluk. Semua yang selain Khalik Allah Ta'ala itulah alam. Karenanya sebagaimana dinyatakan oleh para ahli tafsir, sebagaimana dinukil oleh Profesor Quraish Shihab dalam Al-Misbah, menyatakan bahwa baginda Rasulullah SAW bukan saja ajaran dan syariatnya sebagai rahmah, tapi sosok dan kepribadian beliau juga merupakan rahmah. Bahwa pribadi dan sosok beliau pada hakikatnya adalah rahmah itu sendiri. Karenanya pada tulisan yang sama dalam tafsir Al-Misbah ini dinyatakan rahmah yang dibawa oleh Rasulullah SAW setidaknya mengandung 3 hal utama. Yang pertama adalah perlindungan, himayah. Yang kedua adalah kedamaian, salamah. Dan kemudian yang ketiga adalah kasih sayang atau atifah. Dan ini berlaku untuk seluruh umat manusia dan makhluk Allah Ta'ala. Bahkan tentu bukan saja kepada umat Islam, tetapi juga umat non-muslim dan siapapun dari suku dan bangsa manapun. Karena jamaah sekalian, dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, innama ana rahmatum muhdah. Sesungguhnya saya ini, kata Rasulullah, adalah rahmah muhdah yang dianugerahkan kepada seluruh alam. Karenanya bukan saja syariat dan ajaran Rasul, tapi Rasul itu sendiri adalah rahmah bagi semesta alam. Bahkan dalam salah satu hadis dinyatakan, walladzi nafsi biyadihi la yadkhulul jannata illa rahimun. Demi zat yang aku dalam genggaman kekuasaannya, la yadkhulul jannata, tidak masuk surga, illa rahimun, kecuali orang yang memiliki dan mempunyai sifat kasih sayang. Qulna kulluna rahimun ya Rasulullah. Kala itu para sahabat kemudian menyatakan, ya Rasul, kami ini semuanya adalah orang yang punya kasih sayang, saling membantu dan menopang satu dengan yang lain. Qala, lalu kemudian Rasul menyatakan, laisatir rahmatu an yarhama ahadukum khassatahu. Bukanlah yang dimaksud rahmah itu pada hakikatnya adalah engkau mengasihi sayangi satu dengan yang lain antar kelompoknya semata, antar komunitasnya semata. Hatta yarhamal 'ammah wa yatawajja'u lil 'ammah. Sehingga kalian dapat memberikan kasih sayang, dapat memberikan kepedulian dan perhatian kepada semua. Wa yatawajja'u lil 'ammah, dan juga memberikan empati dan segala upaya untuk mengurangi persoalan-persoalan bagi yang lain. Inilah hakikatnya rahmah, kasih sayang yang kemudian diajarkan dan disyariatkan dalam Islam. Karena itu banyak sekali gambaran dan ajaran yang menunjukkan betapa kasih sayang Rasulullah SAW begitu luar biasa kepada umat manusia dan makhluk di alam jagat raya ini. Al-Quran menggambarkan betapa Rasulullah dan para sahabat serta pengikutnya begitu sangat peduli dan dekat sekali dengan para fuqara dan masakin, bahkan kepada tawanan perang sekalipun. Surah Al-Insan ayat 89 menyatakan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada orang yang ditawan. Demikian itu semata-mata mereka memberikan makan untuk mengharap ridha Allah dan tidak mengharapkan balasan ataupun ucapan terima kasih dari mereka. Sebuah ajaran filantropi yang demikian luar biasa dalam Islam yang saat ini nampaknya kita masih kering dan jauh panggang dari apa yang diajarkan dan diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan, hampir semua syariat dan maqasid syariah dalam Islam dipenuhi dengan ajaran filantropi, kebaikan dan kemaslahatan bagi yang lain. Coba kita lihat bagaimana Islam mensyariatkan zakat, mensyariatkan wakaf, infak, sedekah, hadiah,
bahkan dam dan qisas, semuanya berisi dan mencakupi hal-hal yang bersifat ibadah dan gerakan filantropi. Betapa kasih sayang, betapa rahmah, memberikan kesejahteraan dan kebaikan kepada sesama adalah esensi daripada ajaran dan paling utama risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang sesungguhnya perlu kita refleksi dan aktualisasi kembali dengan semangat bagaimana ajaran Islam betul-betul hadir di tengah-tengah kita. Betapa kondisi masyarakat bangsa, bahkan situasi dunia yang saat ini mengalami berbagai krisis kemanusiaan, begitu luar biasa ancaman kekerasan, perilaku peperangan dan seterusnya menjadi tantangan tersendiri bagi umat beragama. Dalam konteks bangsa Indonesia saja, kita pun saat ini justru dihadapkan dengan berbagai persoalan kemanusiaan, kekerasan, pembulian, kemudian penjarahan dan seterusnya, dan dekadensi moral yang luar biasa. Seakan-akan umat beragama ini telah tercerabut dari misi utamanya kasih sayang ini. Belum lagi empati kita kepada kepedulian mereka-mereka yang mustadafin, yang tidak mampu. Saat ini bangsa Indonesia tidak kurang dari 25 juta hidup di bawah garis kemiskinan. Tidak kurang dari 7 juta manusia yang hidup dalam pengangguran, tidak pernah dibayangkan bekerja apa dan esok makan apa. Bahkan tiap tahun kenaikan PHK sampai 2025 ini tidak kurang dari 8.000 orang yang di PHK dari pekerjaannya. Sebuah situasi yang memang sesungguhnya tidak sedang baik-baik saja dan menuntut kita semua umat beragama untuk betul-betul memberikan ihtimam, memberikan kepedulian, memberikan kasih sayang yang tercurah kepada mereka yang tidak mampu. Hadirin jamaah sekalian, mari kita sungguh dekatkan umat beragama ini dengan esensi dan risalah yang paling utama dari syariat Allah Ta'ala ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang dipenuhi dengan kasih sayang dan cinta kasih kepada yang lain pasti akan dikasihi oleh Allah Ta'ala, pasti akan disayangi oleh Allah Ta'ala. Maka perintah Rasul, irhamu man fil ardi, sayangilah, cintailah orang-orang yang ada di bumi ini, yarhamkum man fis sama, niscaya engkau akan mendapati cinta dan kasih sayang dari makhluk-makhluk yang ada di langit. Hadirin jamaah sekalian, ini sungguhnya satu informasi yang demikian luar biasa untuk menurunkan limpahan rahmah, kasih sayang dan keberkahan dari langit dari Allah Ta'ala. Itu kata kunci paling utamanya adalah hendaknya kita menebarkan marhamah, hendaknya kita menegaskan adanya cinta dan kasih sayang kepada sesama. Karena itu pula pemerintah melalui Kementerian Agama saat ini pun juga sedang menggelorakan apa yang disebut dengan kurikulum cinta, yang pada hakikatnya hendak menciptakan suasana emosional dan personal kita, sikap sosial kita yang empatik, peduli, dan memiliki kasih sayang kepada sama. Mari kita tumbuhkan rahmah ini mulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, bahkan bangsa dan negara kita, supaya Allah Ta'ala kemudian menyertai dan melimpahi rahmah dan kasih sayangnya kepada masyarakat kita dan bangsa Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.